Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dan kelompok saya berasal dari kelompok 6 dan pada video kali ini kami akan membawakan materi mengenai Eder. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, yang pertama ada Putu Ananda Dharma Wiguna dengan NIM 2208561099. Selanjutnya, teman saya Igusti Agung Ayu Gita Pratnyaswari Mantara dengan NIM 2208561105. Kemudian dengan saya sendiri yaitu Putu Chandra Mayoni dengan NIM 2208561111. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional yaitu rangkaian yang keadaan outputnya hanya tergantung pada kombinasi-kombinasi pada inputnya saja dan tidak akan tergantung pada kondisi atau keadaan output sebelumnya yang biasanya sering disebut rangkaian logika. Nah, adapun jenis rangkaian kombinasional yaitu Eder. Eder merupakan rangkaian yang sederhana. Eder atau penjumlahan yaitu dasar dari sistem penjumlahan pada rangkaian digital. Eder adalah rangkaian arithmetic and logic unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Eder biasanya digunakan untuk memproses operasi aritmetika, jadi Eder sering disebut rangkaian kombinasional aritmetika. Eder juga berfungsi untuk melakukan penjumlahan bilangan biner. Rangkaian Eder atau penjumlahan adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah angka atau dalam sistem bilangan biner. Nah, di dalam komputer rangkaian Eder terdapat pada mikroprosesor dalam blok arithmetic and logic unit. Selanjutnya, Eder berada dalam prosesor yaitu dalam arithmetic and logic unit. Nah, seperti yang kita ketahui, prosesor menggunakan basic bilangan digital binary untuk melakukan perhitungan. Sebuah proses, terdapat proses perhitungan aritmatika, yaitu menambah, mengurang, mengali, membagi, dan juga ada proses menghitung logik, yaitu AND, OR, NOT, dan lain-lain. Sistem bilangan yang digunakan dalam proses penjumlahan yaitu bilangan biner, BCD atau binary condensed decimal, komplement 2 untuk negatif, dan SR3. Jadi, Eder merupakan suatu rangkaian digital yang melakukan proses penjumlahan pada bilangan-bilangan yang ada. Pada komputer dan berbagai macam prosesor, Eder bukan hanya digunakan pada arithmetic and logic unit, namun juga digunakan pada bagian prosesor lainnya, di mana digunakan untuk menghitung alamat, tabel, dan berbagai operasi lainnya. Selanjutnya, terdapat dua jenis Eder, yaitu half Eder dan full Eder. Half Eder yaitu rangkaian penjumlahan yang tidak menyertakan bawaan sebelumnya atau previous carry, di mana rangkaian half Eder memiliki dua input biner yaitu A dan B dan juga mempunyai dua output biner. Nah, kalau full Eder yaitu rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih dari 1 bit. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut mengenai half Eder dan full Eder akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Nanda dan Gita. Terima kasih. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Gita Pratnyaswari Mantara dengan NIM 2208561105 dari kelompok 6 kelas D. Di sini saya akan melanjutkan untuk membawakan materi mengenai half Eder. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan artian dari half Eder terlebih dahulu. Adapun pengertian dari half Eder yaitu half Eder merupakan rangkaian yang digunakan untuk pengoperasian penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Nah, di rangkaian half Eder ini memiliki dua input biner yaitu A dan B dan juga memiliki dua output biner yaitu S dan B. Yang dimana S itu merupakan summary out atau sum dan Q itu merupakan carry out atau carry. Nah, baik. Kita pertama-tama fokus pada tabel kebenaran terlebih dahulu. Nah, ini inputan A dan B hanya berupa 1 bit saja, maka daripada itu hanya akan menghasilkan 4 kombinasi saja, seperti 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, berdasarkan dari tabel ini dapat diketahui bahwa keluaran sum memiliki keluaran yang sesuai dengan logika XOR atau exclusive OR.
yang dimana gerbang logika XOR secara singkatnya dapat didapatkan dari jika inputan sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Dan jika inputan berbeda, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, seperti ini. Jika sama, akan menghasilkan nilai 0. 0, 0 akan menghasilkan 0. 1, 1 akan menghasilkan 0. Nah, dan jika berbeda, akan menghasilkan nilai 1. Seperti 0, 1 akan menghasilkan 1. 1, 0 akan menghasilkan 1. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai sum ini hanya diperlukan gerbang logika XOR atau exclusive OR. Selanjutnya, untuk keluaran carry itu memiliki keluaran yang sesuai dengan gerbang logika N. Nah, untuk carry ini, gerbang logika N secara sederhananya jika inputan bernilai 1 dan 1 maka akan menghasilkan nilai 1. Jika 0 dan 0 maka akan menghasilkan 0. Dan jika berbeda akan menghasilkan nilai 0. Seperti 0, 0 akan menghasilkan 0. 0, 1 akan menghasilkan 0. 1, 0 akan menghasilkan 0. Dan 1, 1 akan menghasilkan 1. Nah, bisa juga diartikan di carry ini jika inputan bernilai 1 dan 1 secara desimal 1 dan 1 sama dengan 2. Nah, 2 jika dikonversi ke dalam biner akan menghasilkan 1 dan 0. Nah, maka untuk mendapatkan carry, angka awal dimasukkan ke dalam carry, angka 1 dimasukkan ke sini, dan angka di belakangnya 0 dimasukkan ke dalam sum. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam gerbang logika hanya memerlukan gerbang logika N untuk carry. Nah, untuk sum itu XOR atau exclusive OR, dan untuk carry itu sesuai dengan gerbang logika N. Nah, adapun contoh rangkaian half adder itu seperti ini. Nih, yang ini XOR dan yang ini gerbang logika N. Ini untuk keluaran sum, XOR untuk keluaran sum, dan gerbang logika N untuk keluaran carry. Saya juga telah menyiapkan circuit maker-nya. Kita akan coba membuktikan rangkaian yang telah kita buat. Nah, sesuai dengan tabel yang sudah tadi kita lihat, kita coba ya. Jika inputan A bernilai 0 dan inputan B bernilai 0, maka sum dan carry sama-sama bernilai 0. Nah, berarti itu udah sesuai ya sama tabel kebenaran yang tadi. Nah, selanjutnya ada jika inputan A bernilai 0 dan inputan B bernilai 1, maka sum akan bernilai 1 dan carry akan bernilai 0. Nah, 1 itu nyala dan 0 itu padam. Nah, selanjutnya ada jika inputan A bernilai 1 dan inputan B bernilai 0, maka sum akan nyala atau bernilai 1 dan carry akan padam atau bernilai 0. Nah, yang terakhir ada jika A bernilai 1 dan inputan B bernilai 1, maka sum akan bernilai 0 atau padam dan carry akan bernilai 1 atau nyala. Jadi semuanya tadi udah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita sudah buat. Jadi saya kira sekian materi yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Petua Nanda Dharma Wiguna, NIM 2208561099. Di sini, saya akan membahas materi mengenai full adder. Definisi full adder. Full adder merupakan rangkaian penjumlahan yang menyertakan bawaan sebelumnya atau previous carry sebagai inputannya. Full adder memiliki 3 inputan atau 3 masukan, yaitu X, Y, dan Z, dan 2 keluaran, yaitu S dan C. Full adder juga merupakan rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari rangkaian full adder. Sesuai dengan pengertian tadi, bahwa full adder memiliki 3 masukan dan 2 keluaran. Di sini bisa kita lihat pada tabel, masukan di sini adalah X, Y, dan Z yang sudah diurutkan. Lalu kita akan mendapatkan keluarannya, yaitu S dan C atau sum dan carry. Sum ini merupakan penjumlahan dari X, Y, dan Z, sedangkan carry merupakan hasil carry dari penjumlahan X, Y, dan Z. Nah,
Langsung saja saya contohkan. Pada tabel ini, cara untuk kita mendapatkan keluarannya dengan menjumlahkan ketiga input atau masukan ini. Misalnya di sini X adalah 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jika kita jumlahkan semuanya, kita akan mendapatkan sum 0 dan C 0. Contoh selanjutnya yaitu seperti misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Jika kita jumlahkan, maka 1 tambah 1 adalah 0, carry 1, lalu 0 tambah 1 adalah 1. Jadi sumnya adalah 0 dan masih memiliki carry 1, maka kita tuliskan di sini 1. Begitu pula untuk penjumlahan 001, 010, 011, dan yang lainnya pada tabel ini. Nah, dari tabel kebenaran ini, kita akan menyajikannya dalam bentuk SOP atau sum of product, penyajian dalam jumlah perkalian. Hal ini bertujuan agar memudahkan nantinya untuk membuat sebuah rangkaian. Nah, pada sebelah kiri saya ini digunakan peta Karnaugh terhadap keluaran dari sum, dan yang sebelah kanannya peta Karnaugh juga yang merupakan rangkaian dari carry. Nah, di sini bisa kita cari di mana letak dari hasil keluaran yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini kita melihat satu yang terdapat di sum dan satu yang terdapat di carry. Yang pertama adalah untuk peta Karnaugh sum. Di sini angka 1 terdapat pada baris 2, 3, 5, dan 8. Jadi, kita bisa masukkan ke peta Karnaugh. Misalnya di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Sumnya 1. Maka X adalah 0, terdapat di sebelah sini. Lalu Y dan Z-nya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Maka kita tulis angka 1 di sini. Berikutnya, X adalah 0, Y sama dengan 1, dan Z adalah 0. Maka, X adalah 0, Y adalah 1, dan Z adalah 0. Maka kita buat angka 1 di sini. Begitu pula untuk sum yang terdapat angka 1 lainnya. Setelah kita mendapatkan ini semua, maka kita dapat langsung membuatnya dalam bentuk persamaan. Nah, di sini 0 ini jika dalam sum of product atau SOP, kita dapat membuatnya dengan tanda negasi. Jadi, misalkan X di sini melambangkan 0. 0 sini melambangkan X. Jadi, kita dapat membuatnya X negasi. Lalu 0 lagi yaitu Y negasi, dan 1 itu merupakan variabel tersebut, Z. Kemudian angka 1 di sini yaitu X adalah 0, jadi X negasi, kemudian Y-nya adalah 1, Y dikali dengan 0. 0 ini Z adalah 0, jadi Z negasi. Begitu pula untuk persamaan seterusnya. Nah, untuk di carry sama juga seperti di sum. Jadi untuk di carry kita melihat keluaran yang ada 1. Nah, seperti pada baris ke-4 ini 0, 1, 1. Di X-nya adalah 0, Y dan Z adalah 1, 1. Jadi kita buat angka 1 di sini. Kemudian pada baris ke-6 ini ada 1, 0, 1. X adalah 1 dan YZ-nya adalah 0, 1. Kita buat di sini angka 1. Begitu pula untuk 1, 1, 0 dan 1, 1, 1. Nah, setelah kita mendapatkan ini, dapat kita buat kotak seperti ini untuk memudahkan kita dalam menyederhanakannya. Untuk mendapatkan persamaan ini, kita bisa melihat seperti pada kotak yang ini, kita akan mencari variabel yang sama. Variabel yang sama di sini adalah Y dan Z. Maka kita akan memasukkannya dalam persamaan Y dan Z. Kemudian pada kotak ini yang sama adalah X. X dan yang memiliki 1 adalah Z. Jadi kita membuatnya XZ. Dan terakhir pada kotak yang ini kita memiliki nilai yang sama adalah variabel yang sama adalah X, dan nilai yang sama menunjukkan variabel Y. Kita membuat XY. Dari persamaan tersebut kita dapat membuatnya dalam dua bentuk rangkaian. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah persamaan dalam persamaan S atau sum. Di sini X negasi di N-kan dengan Y negasi, di N-kan dengan Z negasi. Lalu kita orkan. Selanjutnya X negasi, Y dan
Z negasi, di-N-kan, lalu di-OR-kan. Y, selanjutnya yang ketiga adalah X di-N-kan dengan Y negasi, X di-N-kan dengan Y negasi, di-N-kan lagi dengan Z negasi, lalu di-OR-kan, dan yang terakhir X di-N-kan dengan Y, di-N-kan dengan Z. Kita OR-kan, maka itulah rangkaian dari sum, akan mendapatkan nilai dari sum. Begitu pula pada persamaan C atau carry ini, di mana X di-N-kan dengan Y, lalu di-OR-kan, X di-N-kan dengan Z, di-OR-kan, dan Y di-N-kan dengan Z. Maka kita akan memperoleh C, nilai C atau nilai carry. Nah, di sini, kita balik lagi. Nah, jika dilihat seperti ini, rasanya kurang efektif untuk membuatnya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi, dengan begitu kita dapat melakukan atau menyederhanakan persamaan ini dan ini dengan rangkaian XOR. Hal tersebut dilakukan agar rangkaiannya nanti bisa menjadi lebih efektif dan lebih kecil. Selain itu juga, persamaan ini atau rangkaian ini nantinya dapat kita tulis atau dapat kita buat, gambarkan menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya seperti berikut ini. Di sini, setelah disederhanakan, persamaan S ini mendapatkan hasil X di-XOR-kan dengan Y, di-XOR-kan lagi dengan Z. Yang dimana jika ditulis dalam atau digambarkan dengan rangkaian, nah, X kita XOR-kan dengan Y, lalu di-XOR-kan dengan Z. Dari sini, nah, di-XOR-kan lagi. Maka kita akan memperoleh hasil dari sum. Begitu pula dengan carry, persamaan C ini kita memperoleh hasil seperti ini setelah disederhanakan, yaitu X di-XOR-kan dengan Y, lalu di-N-kan dengan Z, di-OR-kan dengan X di-N-kan dengan Y, di mana X di-OR-kan dengan Y, X di-XOR dengan Y, X dan Y kita XOR, kemudian kita N-kan dengan Z. Nah, di sini, lalu kita melihat lagi ke sini, X dan Y, kita N-kan X dan Y, X dan Y kita N-kan, kemudian hasil dari ini dan ini kita OR-kan, maka disanalah hasil dari C atau carry. Nah, tentu teman-teman bertanya, apakah nilai ini atau persamaan ini bisa menghasilkan nilai yang benar sesuai dengan tabel kebenaran? Nah, jika kita balik lagi ke tabel kebenaran, coba saja kita mengambil masukan dengan angka 1 semuanya. Angka 1 semuanya Y, X, Y, Z adalah 1, 1, 1, dan maka keluarannya akan menjadi 1, 1, sumnya 1 dan carry-nya 1. Coba kita masukkan di sini. 1 di-XOR-kan dengan 1, hasilnya adalah 0. 0 di-XOR-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Maka untuk persamaan S benar. Kemudian untuk persamaan C, 1 di-XOR-kan dengan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 di-N-kan dengan 1, hasilnya adalah 0. Lalu 1 di-N-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Dan terakhir 0 di-OR-kan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi untuk membuktikannya, kita bisa memasukkan dari tabel kebenaran tersebut, atau kita dapat melakukannya lewat circuit maker dengan kita menggambar rangkaian ini. Nah, di sini kita akan mencoba melihat pada tabel kebenaran yang pertama dengan X0, Y0, Z0. Maka sumnya adalah 0, 0. 0 dalam rangkaian ini menandakan bahwa light display-nya tidak akan menyala. Sedangkan angka 1 akan memperlihatkan bahwa light display-nya ini akan menyala. Coba saja kita masukkan. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0, dan Z-nya adalah 0. Jika kita run, maka sumnya adalah 0 dan C-nya adalah 0 atau tidak menyala.
kita stop. Kita coba lagi melihat pada tabel kebenaran. Jika kita coba memasukkan X, Y, dan Z adalah 1, 1, 1, maka keluarannya adalah 1, 1 atau menyala. Kalau kita coba, X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah 1. Jika kita run, maka benar. Sum bernilai 1 atau menyala, dan carry juga bernilai 1 atau menyala. Sekali lagi, agar teman-teman bisa lebih percaya, kita akan membuktikannya dengan melihat tabel kebenaran lagi. Tabel kebenaran di sini, kita akan memakai angka 1, 0, 1. Dan X 1, Y 0, Y 0, dan Z 1. Kita akan memperoleh sum 0. Sumnya adalah bernilai 0 atau tidak menyala, dan C-nya adalah 1. Kita coba. Kita run. Nah, maka benar, sesuai dengan tabel kebenaran. Sumnya bernilai 0 dan C-nya bernilai 1. Atau sumnya bernilai 0 dan sumnya mati, like display-nya, dan C-nya menyala, like display-nya. Baik teman-teman, jadi dari persamaan S dan C ini, setelah kita sederhanakan, kita akan mendapatkan atau dapat kita gambarkan rangkaian seperti ini. Jadi inilah rangkaian dari full adder. Baik teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan beserta teman-teman saya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi atau mengucapkan materi. Jika ada kekurangan, teman-teman bisa bertanya kepada kami. Akhir kata, kami tutup dengan terima kasih.